dalam kehidupan umat Tuhan. Banyak hal yang dialami dalam setiap kehidupannya. Seperti halnya apa yang dialami oleh Yusuf. Yang dipersiapkan untuk menyelamatkan bagi sanak saudaranya. Dia harus mengalami hidup dalam kesesatan yang tidak mau tahu, orang lain mau tahu, dan keluarga tidak mau tahu akan dirinya. Bahkan dijualnya sebelum dijual ke Mesir, Yusuf diabaikan oleh saudaranya, ke-11 saudara. Bahkan dia harus direncanakan untuk dibunuh. Sekalipun ada saudaranya yang dekat dengannya, dengan satu ibu, menyarankan untuk jangan dibunuh, namun mereka tetap membelenggu Yusuf, memasung Yusuf, dan dimasukkanlah dalam suatu sumur tanpa air. Ketika ada orang media datang, ini seorang pedagang, saudara ini media, pergi ke Mesir, dijual Yusuf kepada orang media. Dan dibawa ke Mesir menjadi orang budak dan dijual di Mesir menjadi seorang budak. Dia harus mengalami banyak hal penderitaan. Dia Potifar pun tergoda akan ketulusan hati Yusuf. Akhirnya Yusuf dituduh berbuat tidak senang dengan istri Potifar. Dan ditangkaplah Yusuf dan dimasukkanlah suatu penjara. Ternyata bahwa perjalanan kehidupan seorang hamba Tuhan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Harus menghadapi penderitaan, harus menghadapi tekanan, yang harus menghadapi segala pencobaan yang dialaminya. Yusuf tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tidak memberontak, sekalipun dia harus mengalami, dia ditangkap, dia masukkan dalam penjara, dia tetap menaruhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam diri Yusuf, tentulah dalam hati pikiran daripada Yusuf. Sehingga terjadilah saat dan waktunya memang belum tiba, Yusuf harus dapat mengerjakan pekerjaan di dalam penjara.
dan dipercayakan sebagai kepala penjara untuk memimpin orang-orang. Tetapi di situ perlu kita ketahui ketika anak buah Firaun, kedua anak buah Firaun yang mendapatkan kesalahan dan harus masuk penjara, dua-duanya, baik juru minum maupun juru rokok. Mereka melakukan kesalahannya dan mereka harus menanggung akibatnya, masuklah penjara akibat kesalahan. Tapi Yusuf bukan orang yang bersalah. Tapi Yusuf rela menanggung akan segala yang dituduhkan, yang difitnah. Inilah menjadi seorang anak Tuhan, seorang pilihan Tuhan. Kita tidak berbuat salah, dianggap kita orang bersalah dan dituduh untuk bersalah. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Bila kita mengalami seperti halnya yang dialami oleh Yusuf, apa yang kita perbuat, marilah kita tetap belajar setaat dan seperti Yusuf, dan tetap di dalam konsisten apapun yang dihadapinya, tetap di dalam situasi kondisi apapun, tetap Yusuf memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, seperti apa yang dilakukan oleh juru roti dan juru minum Firaun. Akan dilepaskan, yang satu akan digantung. Namun semuanya ini Yusuf telah sampaikan semua apa yang mereka keluhkan terhadap Yusuf. Ini ciri dalam kehidupan seorang hamba atau abdi Tuhan, hamba Tuhan. Di dalam segala keadaan tetap memberikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Namun ketika orang itu telah dilepaskan dari kurungan, dari jeruji, Yusuf tetap dilupakannya. Kalau engkau nanti sudah diselamatkan oleh Firaun, sampaikanlah kalau Yusuf ini orang tidak berbuat salah, tapi masuk dalam penjara. Namun mereka tidak diingatnya oleh mereka yang sudah ditolong oleh Yusuf dalam arti mimpi. Ini yang sulit. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, janganlah engkau mengusik hambaku, janganlah engkau mengusik nabiku. Ini adalah orang pilihan. Memang orang yang dipilih Tuhan, yang ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Memang ada waktu saat waktu firman Tuhan itu digenapi, maka
Firman Tuhan itulah yang akan memberikan jawaban bagi setiap pribadi yang dipanggil, ditentukan menjadi milik kepunyaan Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan adalah saudara, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saat waktu yang ditentukan oleh Tuhan, kalau janji firman-Nya itu sudah digenapi, maka terangkatlah saudara, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Yusuf yang telah waktu firman Tuhan itu digenapi. Diangkatlah Yusuf menjadi orang yang dipercayakan di istana. Nomor 2 dari istana, dari raja. Yang beda iman dan kepercayaannya. Kenapa dan mengapa itu bisa terjadi? Itu semua karena kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan dan menjadi orang yang terpilih, orang yang menjadi pilihan umat-umat pilihan Tuhan. Seperti saudara, anak-anak Tuhan. Tetaplah taat dan setia hingga firman itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Berita Injil Tuhan, menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang, agar mereka tahu keajaiban karya Tuhan yang dinyatakan lewat orang pilihannya, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dicangkokkan menjadi orang Israel, ya, untuk turut mengambil bagian kasih karunia daripada Tuhan dan untuk mendapatkan bagian hidup bersama dengan orang-orang Israel, yaitu orang yang dipilih, yang ditentukan Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Memang tidak sama dengan dunia ini, memang tidak sama dengan pada umumnya mereka di dalam dunia ini. Seolah-olah Yakub akan mendapatkan kesalahan terus dan dituduhkan dalam kesalahan terus. Tetapi saat waktu firman itu digenapi, siapa? Mengapa harus terjadi terhadap Yakub? Mengapa harus terjadi kepada umat Tuhan, orang-orang pilihannya? Untuk menunjukkan bahwa kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan, yaitu Yahweh Elohim, Dialah Tuhan penyelamat itu yang memberikan janji keselamatan bagi setiap umatnya, orang yang dipilih, ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Saudara, dan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, oleh karena Yesus itu, kita dicangkokkan dengan umat pilihan, yaitu orang Israel yang sejati. Yesus yang dari bangsa Yahudi ini, yang menyelamatkan saudara, yang turut mengambil untuk mendapatkan bagian kasih karunia daripada Tuhan, yaitu janji keselamatan. Untuk mendapatkan berkat yang sama apa yang telah diberikan oleh Abraham kepada anak-anak dan keturunan. Itu diberikannya. Keselamatan merupakan anugerah pemberian Tuhan dengan umat. Memang jalan kehidupan anak Tuhan tidak semulus apa yang dialami kehidupan orang di dalam dunia. Tetapi kita tetaplah taat dan setia di dalam mengiring akan Tuhan. Ketika janji itu sudah digenapi, firman itu sudah digenapi, maka engkau boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan.
Ketika engkau membuka hatimu, ketika engkau menerima Yesus kehadiran dalam hidupmu, maka disitulah Tuhan memberikan jaminan kehidupan bagi saudara. Untuk tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupanmu, tetapi nyatakanlah hanya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu Yesus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Oleh penderitaannya, Yusuf merupakan gambaran Yesus yang menderita di kayu salib. Menunjukkan bangsa yang mendapatkan keselamatan oleh penderitaan Kristus Yesus di kayu salib. Kematiannya kematian bagi penderitaan manusia, yaitu dosa manusia. Dan mati pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati dan hidup kembali dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan untuk taat dan tetap setia terus menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang, agar setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan telah berjanji akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang membuka hatinya dan menerima Kristus dalam hidupnya. Orang itu boleh mendapatkan keselamatan. Janji telah digenapi, firman telah digenapi, maka disitulah anugerah Tuhan dinyatakan. Sudah dinyatakan sekarang ketika saudara membuka hati saudara. Dosa dan kesalahan saudara sudah diampuni, pelanggaran saudara sudah diampuni. Karena pengakuan imanmu dengan janji Tuhan, engkau akan diselamatkan. Yang percaya diselamatkan, yang tidak akan gugur. Anugerah keselamatan itu sudah diberikan bagi orang yang menerima janji Tuhan, yaitu karya keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.